Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Adminduk. Bahagia sekali rasanya pada hari ini. Saya Mutia selaku host memiliki kesempatan pertama duduk di sini untuk launching media komunikasi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh terbaru, yaitu video podcast Ngaduk, ngobrol tentang Adminduk. Ini merupakan wadah bagi Sobat Adminduk untuk mendapatkan informasi seputar administrasi kependudukan. Sobat Adminduk, pada podcast pertama kita kali ini, kita akan membahas mengenai rencana kegiatan dari Dinas Registrasi Kependudukan Aceh pada tahun 2023 dengan narasumber langsung oleh Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, yaitu Bapak Dr. Andes Teguh Syarbaini, MSI. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Dari rencana kita di kegiatan 2023 ini, apa sih Pak yang menjadi prioritas kegiatan kita di tahun 2023 ini Pak? Ya, prioritas 2023 tidak jauh berbeda dari prioritas 2022, bahwa yang menjadi prioritas utama kita pertama adalah bagaimana meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen Adminduk. Nah, untuk itu memang pertama kita memang menghimbau dan menyarankan teman-teman di kabupaten kota untuk terus berinovasi, melakukan jemput bola dan berbagai kegiatan lainnya yang memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen Adminduk, sehingga masyarakat akan termotivasi untuk melakukan perekaman dan mendapatkan dokumen Adminduk secara mudah dan cepat. Untuk itu kita akan membantu teman-teman di kabupaten kota untuk melakukan fasilitasi perekaman dan pembuatan dokumen Adminduk. Tahun 2023 kita akan mensasar 5 kabupaten, yang itu nantinya akan kita diskusikan kembali sasarannya kabupaten yang mana, tergantung nanti dari cakupan kepemilikan mana dokumen dari kabupaten kota yang paling rendah, serta mana daerah yang harus kita sasar untuk membantu teman-teman kabupaten kota. Sehingga 5 kabupaten ini yang akan kita sasar di 2023 ini akan bisa membantu cakupan kepemilikan dokumen Adminduk se-Provinsi Aceh. Selanjutnya adalah ada kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mensasar masyarakat, terutama bagi ahli waris dan keluarga, untuk membuat akte kematian bagi anggota keluarganya yang sudah meninggal. Untuk itu kita akan meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama aparatur kampung, tentang bagaimana buku pokok pemakaman itu bisa menjadi salah satu item yang menjadi prioritas untuk bisa mencatat semua kematian yang ada di kampungnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana inovasi dan motivasi kita menggerakkan masyarakat untuk selalu peduli tentang pentingnya dokumen Adminduk. Dan tahun ini kita mencoba membuat sebuah pilot project, itu dengan inovasi Gampung Adminduk atau Gampung Sadar Adminduk. Dan ini kita berkolaborasi dengan Kabupaten Aceh Besar, termasuk Capi Aceh Besar, akan memilih salah satu desa yang nantinya akan kita support, akan kita bantu untuk menjadi Gampung Sadar Adminduk. Baik Pak, berarti ada beberapa daerah yang akan kita sasar untuk ini ya Pak ya? Ya, untuk fasilitasi tahun ini kita hanya bisa menyediakan 5 kabupaten, sementara untuk Gampung Sadar Adminduk kita mungkin tahun ini hanya mengambil di Aceh Besar. Kalau pilot project ini nanti berhasil, kita akan replikasikan ke kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Aceh. Baik Pak, kalau begitu Pak, flashback dong Pak sedikit keberhasilan kita Dinas Registrasi Kependudukan Aceh ini di tahun kemarin 2022 Pak. Ya, banyak keberhasilan yang sudah kita dapatkan di 2022 kemarin. Seperti misalkan kita menjadi SKPA yang mempunyai indeks inovasi daerah yang lumayan bagus. Ada 2 inovasi dari pemerintah Aceh yang sudah, terutama dari DRKA yang mendapatkan pengakuan dan mendapat nilai yang tinggi ketika dievaluasi. Kemudian kita juga membuat berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan tentang pelayanan penduduk rentan, Adminduk kependudukan terintegrasi bagi korban konflik sosial di Provinsi Aceh. Kita ketahui bahwa di Aceh pasca MOU kita mendapatkan banyak korban konflik yang belum mendapatkan dokumen Adminduk, sehingga kita harus membuat sebuah payung hukum supaya kita bisa melakukan dan memberikan dokumen Adminduk kepada mereka-mereka yang menjadi korban dari konflik tersebut. Kemudian kita juga bisa menjadi SKPA yang keterbukaan informasi publik yang menuju informatif. Kemudian satu hal yang baru juga kita sudah lakukan di 2022, yaitu pemanfaatan kartu identitas anak dengan bekerjasama dengan mitra usaha yang memberikan fasilitasi dan diskon untuk
adik-adik, anak-anak kita yang memegang kartu KIA. Dan ini sudah ada 23 mitra usaha yang kita buat, terutama di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar, dan ini bisa dimanfaatkan oleh semua anak-anak yang mempunyai kartu identitas anak. Kemudian penerapan buku pokok pemakaman juga sudah mencapai 3.767 buku pokok pemakaman yang ada di 23 kabupaten kota. Kita terus akan tingkatkan sehingga kita berharap 23 kabupaten kota dan 6.500 desa yang ada di Aceh itu nantinya semuanya mempunyai buku pokok pemakaman. Kemudian juga kita sudah mencanang gerakan bersama untuk penyandang disabilitas melalui pendataan, perekaman, dan penerbitan buku dokumen kependudukan guna membangun masyarakat inklusif yang ada di Aceh. Dan ini menjadi sasaran kita adalah mereka-mereka disabilitas, baik yang ada di panti, di sekolah-sekolah luar biasa, maupun mereka-mereka yang ada di komunitas masyarakat yang lainnya. Dan yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana kita meningkatkan perjanjian kerjasama kita dengan SKPA, terutama bagaimana untuk pemanfaatan data. Dan alhamdulillah kita sudah 33 SKPA yang sudah kita lakukan menandatangani perjanjian kerjasama, dan kita berharap ke depan akan terus bisa kita tingkatkan. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah dari mereka yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama adalah bagaimana integrasi pemanfaatan data. Artinya tidak hanya sebatas kerjasama saja, tetapi mereka juga bisa memanfaatkan data kependudukan dengan masuk langsung ke server kependudukan untuk layanan kebutuhan SKPA tersebut yang menggunakan data kependudukan sebagai basis layanannya. Nah, baik Pak, berarti tadi kan Bapak menjelaskan itu ada 33 SKPA ya Pak ya, berarti satu lagi yang belum ada ya Pak ya? Untuk ya, dari 56 SKPA, setelah kita coba kaji, kemungkinan hanya bisa untuk 34 SKPA yang melakukan kerjasama dengan kita. Ada beberapa yang memang tidak bisa karena memang tidak ada layanan yang bisa itu, dan ada juga yang digabungkan, misalkan seperti biru-biru di Sekda itu tergabung ke dalam Setda sehingga ada tidak per biru yang harus kita lakukan kerjasama. Dan ada beberapa SKPA lain yang memang kita sudah anggap tidak bisa kita lakukan kerjasama, tetapi kita tetap akan membantu mereka jika membutuhkan data kependudukan. Nanti kita bisa lakukan secara agregat data-data yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan dia maupun untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang dibutuhkan oleh SKPA tersebut. Jadi ada satu lagi di 2023 ini yang kita akan sasarkan, dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa melakukan perjanjian kerjasama, menandatangani perjanjian kerjasama dengan mereka, dan kita juga akan meningkatkan integrasi pemanfaatan data. Dan ini yang terpenting sebenarnya, dari PKS itu merupakan pintu masuk untuk bisa mendapatkan data, oleh karena itu integrasi data itu akan menjadi sangat penting. Baik Pak, kita kan tadi udah menceritakan Pak, itu apa rencana kegiatan kita di tahun 2023 ini, kemudian prioritas apa, juga kita sudah flashback ke belakang, apa sih keberhasilan kita. Boleh tahu nggak Pak, apa ada target khusus dari kementerian yang harus kita laksanakan di tahun ini? Ya, setiap tahun memang Dukcapil selalu ditargetkan untuk beberapa dokumen itu harus mencapai target nasional. Memang kita masih agak kewalahan, belum bisa mencapai sesuai dengan target itu, tetapi kita terus berusaha. Target yang sangat utama adalah target perekaman, apalagi ini menjelang pemilu. Di 2024 diharapkan bahwa semua penduduk yang sudah berumur 17 itu bisa menggunakan haknya untuk melakukan pemilihan. Salah satu yang menjadi dasar untuk melakukan haknya adalah kepemilikan dokumen berupa KTP digital. Nah, KTP penduduk. Bagi penduduk yang belum terdaftar di DPT, dia bisa menunjukkan KTP-nya untuk melaksanakan atau melakukan pemilihan, tentu dengan mekanisme yang ada. Oleh karena itu, tugas kita di Dukcapil adalah bagaimana semua masyarakat, anak-anak terutama yang sudah berumur 17 tahun, untuk bisa direkam dan mendapatkan kartu identitas. Sehingga itu menjadi target kita yang sangat utama, selain ada target-target yang lain seperti kepemilikan KIA, kemudian akta kelahiran dan sebagainya. Tetapi di 2023 ada target lain yang dibebankan dan menjadi target kita seluruh Dukcapil se-Indonesia adalah target terhadap identitas kependudukan digital atau IKD.
yang sekarang sebenarnya sudah secara masif kita lakukan. Teman-teman di kabupaten kota kita berharap sudah harus melakukan itu. Artinya walaupun mereka sudah merekam mendapatkan KTP secara fisik, tapi mereka juga harus direkam untuk mendapatkan KTP secara digital. 25% ditargetkan untuk kita seluruh Indonesia. Nah, kalau saya berhitung dengan jumlah penduduk kita yang sudah melakukan perekaman, maka ada sekitar 9.005 orang yang harus kita sasar di 2023 ini agar kita bisa mendapatkan atau mencapai target 25% dari yang sudah merekam. Dan ini merupakan tugas berat. Oleh karena itu kami terus menghimbau teman-teman di kabupaten kota untuk setiap saat dalam berbagai kesempatan ketika melakukan jebol atau ketika masyarakat menginginkan dokumen Adminduk di kantor Dukcapil, maka pastikan yang bersangkutan jika memiliki KTP, jika memiliki HP dan mempunyai email, maka dia difasilitasi untuk mendapatkan KTP digital di dalam HP-nya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ditargetkan ke kita tentang zona integritas. 2023 perjanjian kinerja dengan Dirjen Dukcapil adalah bagaimana kita bisa melahirkan sebuah SK atau surat keputusan tentang integritas serta membuatkan laporan-laporan tentang pembangunan zona integritas. Nah, kita sudah akan mulai melakukan tersebut dan kita pada tahap awal ini tentu perlu belajar dan berkomunikasi dengan teman-teman yang sudah melakukan atau sudah menerapkan zona integritas di instansinya, dan mudah-mudahan ini juga bisa kita lakukan di DRKA ini. Amin, amin ya Allah. Kemudian Pak, yang terakhir, harapan dinas terkait persiapan terhadap pemilu ke depan ini bagaimana Pak? Ya, harapan kita adalah bagaimana semua warga masyarakat itu bisa mendapatkan atau melaksanakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Oleh karena itu, kita, terutama jajaran Dukcapil, harus bersinergi dengan semua pihak, terutama penyelenggara pemilu, untuk bagaimana 2024 semua warga itu bisa menggunakan hak pilihnya. Dari sisi kita Dukcapil atau DRKA adalah bagaimana warga itu mendapatkan dokumen Adminduk, sehingga dia bisa menggunakan hak pilihnya ketika pada saat pemilihan pelaksanaan Pilpres, Pileg maupun nanti Pilkada serentak, dia sudah masuk ke dalam daftar penduduk yang bisa menggunakan hak pilih atau DPT-nya. Nah, ini menjadi sasaran kita dan kita berharap selain Dukcapil akan berperan aktif, kita berharap juga masyarakat juga berperan secara aktif untuk dengan sesegera mungkin mengunjungi, mendatangi Dukcapil untuk mendapatkan dokumen tersebut, terutama KTP. Nah, KTP ini menjadi dasar selain untuk dia di 2024 bisa melakukan pemilihan, tapi juga itu merupakan bagian yang dibutuhkan oleh semua warga negara. Karena itu merupakan identitas dan setiap warga negara akan diberikan dokumen kependudukan, dan dokumen kependudukan ini diberikan secara gratis. Jadi tidak usah ragu, asal Bapak dan Ibu untuk semua masyarakat bisa datang ke Dukcapil, maka Dukcapil akan memfasilitasi mendapatkan dokumen Adminduk. Dan kita berharap Dukcapil juga bisa profesional, bisa meningkatkan layanan, serta bagaimana memuaskan masyarakat untuk yang ingin mendapatkan dokumen Adminduk itu bisa puas mendapatkan dokumen Adminduk, layanan yang lebih bagus, dan dokumen yang diberikan juga kita berharap tidak ada kesalahan sehingga benar-benar akan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan waktunya Pak. Saya doakan semoga kita dapat menjalankan semua kegiatan kita di tahun 2023 ini dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Sobat Adminduk, sekian podcast pertama kita kali ini. Stay tune terus di podcast kita selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.